janjikan turun dari surga, terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Terindah dalamku, termanis bagiku. Tiada yang lebih besar dari kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus penuhkan hidupku dengan urapan yang baru. Kekuatan-Mu ku perlu, pimpinlah jalanku Tuhan. Roh Kudus jamahlah sekarang, ubahkan hidupku Tuhan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Denganmu ku percaya, ku dipulihkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Teman-teman yang terkasih, hari ini Senin dari minggu kelima dalam masa Paskah. Injil diambil dari Yohanes 14 ayat 21-26. Nanti bisa dibaca ya. Nah, dalam hari-hari ini kita mendengarkan Yesus mulai membicarakan kedatangan Roh Kudus yang akan Dia utus, karena sebentar lagi Dia akan naik ke surga. Dia mau mengirimkan penolong bagi kita. Kita mau merenungkan dua hal penting mengenai Roh Kudus. Apa saja jalan atau cara kerja Roh Kudus dalam hidup kita? Saya kira ada dua jalan penting ya. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita pertama-tama lewat ajaran para rasul dan para penerusnya. Lalu kedua, Roh Kudus juga bekerja lewat
sakramen-sakramen. Oke, yang pertama tadi saya bilang Roh Kudus bekerja lewat ajaran para rasul dan para penerusnya. Kita baca dalam Yohanes 14 demikian, ayat 26, penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita mau ingat bahwa kata kamu di sini, ya, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kamunya ini bukan kamu tunggal, singular, tapi kamu majemuk. Itu ketahuannya dari bahasa asli, ya. Kalau dalam bahasa Latin, terjemahan dari Yunaninya itu kata vos dan vobis. Kamu itu kalian, ya. Nah, kadang-kadang kita pikir, oh aku mampu menafsirkan sendiri kitab suci. Ide yang kurang tepat. Ya. Karena di sini Yesus mengatakan bukan ke kamu pribadi, yaitu misalnya saya, Kenny, atau ke Budi, Ana, dan Jessica. Ya. Tapi dia sedang berbicara kepada para rasul. Oke, itu ide pertama. Jadi kita mau belajar dari para rasul dan juga para penerusnya. Nah, siapa penerus para rasul? Penerus para rasul adalah para uskup. Para uskup yang mempunyai tugas mengajar dalam gereja. Merekalah yang menerima Roh Kudus dan diberikan wewenang otoritas untuk mengajar. Jadi bukan pribadi-pribadi, setiap orang. Ya, aku baca kitab suci sendiri, aku pikirkan sendiri apa maksudnya, aku keluarkan teoriku sendiri. Karena, Roh Kudus menerangi aku secara pribadi. Bukan itu pertama-tama, bukan itu yang Yesus katakan. Kita mau mendengarkan ajaran gereja, ya, ajaran gereja. Itulah yang dinamakan tradisi. Oke, sekarang ada lagi jalan kedua, jalan yang melaluinya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yaitu sakramen. Kita mau terima rahmat Roh Kudus. Rahmat itu bahasa Latinnya gratia atau grace. Gratia itu berarti gratis, sesuatu, sebuah bantuan yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita secara cuma-cuma. Itulah gratis. Nah, Roh Kudus mau membantu kita, tapi apa sarananya? Telah jelas, ya, Yesus sudah menetapkan sarananya, yaitu sakramen-sakramen. Melalui sakramen-sakramen kita terima rahmat pengudusan dari Roh Kudus. Nah, rahmat pengudusan ini salah satu efek utamanya adalah tinggalnya Allah Tritunggal dalam hati kita, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dikatakan juga dalam Injil hari ini. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Ya, ini menuruti. Ya. Bayangkan, kalau mau mengasihi Tuhan, harus ikut firman-Nya. Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Ya, diam bersama-sama dengan dia. Ini dalam bahasa aslinya adalah, ya, digunakan kata mansio, ya, dalam bahasa Latin itu tempat tinggal. Kita tahu kata mansion, ya, mansion, rumah yang besar. Ya. Allah mau menjadikan kita rumahnya, tempat tinggalnya. Nah, kapan tubuh kita sungguh-sungguh menjadi tempat tinggal Allah? Khususnya setelah kita menerima Ekaristi Kudus, ya, kita terima komuni. Sungguh-sungguh Yesus, sungguh Allah, sungguh manusia, tinggal dalam tubuh kita. Nah, tapi dalam keadaan sekarang, ya, banyak dari teman-teman nggak bisa terima komuni kudus. Kita mau undang Yesus tetap tinggal dalam hati kita lewat komuni spiritual. Ya. Aku ingin, ya Tuhan, menyambutmu dengan kemurnian, kerendahan hati, dan kesetiaan, sebagaimana bundamu yang kudus menyambutmu dengan semangat dan jiwa para kudus. Itulah jalan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Pertama-tama lewat ajaran para rasul, ya,
apalagi hal yang bisa kita lakukan yang lebih baik daripada ya, kita belajar ajaran gereja di hari-hari ini. Lalu jalan kedua bagi Roh Kudus adalah sakramen-sakramen. Meskipun sekarang kita nggak bisa terima sakramen banyak dari teman-teman, saya beruntung ya karena saya tinggal dengan imam-imam lain, saya masih bisa mengaku dosa secara rutin ya. Saya sendiri bisa merayakan Ekaristi setiap hari. Tapi teman-teman, milikilah keinginan, hasrat, keinginan untuk menerima sakramen itu. Sehingga pada saatnya nanti ketika keadaan kembali normal lagi, kita sangat menghargai ya. Kita lebih menghargai lagi rahmat Roh Kudus yang kita terima lewat sakramen-sakramen. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.